Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan sebenarnya ini adalah video gua tadi sama narasumber, tapi karena gua lupa buat intronya, makanya gua buat ulang intronya. Nah, jadi ini adalah cerita dari tetangga si narasumbernya gitu ya. Bukan tetangga sih, tapi kayak masih satu desa gitu ya sama si narasumber. Nah, gua juga nggak sebutin nama narasumbernya atau inisialnya karena ya katanya privasi juga gitu ya. Nah, di ceritanya ini nyeritain dua keluarga ya besanan gitu, tapi yang dari keluarga laki-lakinya ini ngirim satu guna-guna ke keluarga cewek yang ngebuat ya keluarga cewek ini jadi malas buat bekerja gitu ya, malas buat usaha lah gitu. Nah, tujuan dari ngirim guna-guna ini ya juga karena buat apa ya istilahnya itu katanya buat cari muka lah kayak gitu. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya dari Story Febrian. Jangan lupa juga like, comment, share video ini biar gua makin semangat buat konten-konten selanjutnya gitu guys ya. Ya udah, langsung aja kita saksiin videonya. Cerita ini terjadi pada sekitar tahun 2014. Ya, karena pada saat itu gue juga masih sekolah SMP ya, kelas 2 SMP. Ceritanya ada seorang laki-laki ya, sebut saja namanya Heru, dan dia memiliki pacar. Ceweknya itu bernama Ika, sebut saja begitu. Ya mungkin mereka pacaran pada saat masih kuliah ya. Jadi udah ya namanya juga satu kampung, pastilah sering ketemu. Dan ya sampai pacaran lah mereka, akhirnya menikah, punya anak. Dan setelah punya anak itulah ini kejadian ini terjadi. Jadi mungkin pihak keluarga Heru ini, pihak keluarga si cowok ini ya, bapaknya itu bisa disebutkan keluarga yang cukup terpandang lah di desa, di kampung itu. Ya seorang PNS, dan ya seorang PNS lah disebutkan begitu. Akan tetapi yang keluarga Ika ini, yang cewek ini, bisa dibilang keluarga biasa-biasa saja lah, karena kedua orang tuanya cuma berdagang atau bekerja serabutan gitu lah. Ya mungkin karena keluarga si cowoknya ini mungkin ingin jadi panutan bagi orang, mungkin bisa dibilang ingin cari muka lah. Orang itulah ya bisa begitu, karena keluarga terpandang begitu kan. Jadi dia itu ada kesan apa ya, iri gitulah ke keluarga si ceweknya. Irinya kenapa? Iri karena kan Ika ini punya kakak cewek juga, dia kan kerjalah di ibu kota, di Jakarta, dan bisa dibilang kerjanya itu sukses. Kerja itulah di perusahaan milik pemerintah gitu. Mungkin ada kesan tinggi dari situ awal mulanya. Jadi si keluarga cowok ini pengen disebut orang baik, orang yang bijaksana, ya pokoknya pengen terpandang sama masyarakat itu keluarga baik lah, keluarga terhormat. Tapi apa yang dia lakukan bapaknya asli Heru itulah, itu adalah sebuah hal yang salah. Jadi dia itu mengirim guna-guna ke keluarga si cewek ini, ke keluarga Ika ini ya. Ngirim guna-guna bukan dalam bentuk santet ya ataupun itu, tapi katanya sih itu bentuknya itu seperti tanah, tapi nggak tahu ya tanah apa, nggak tahu tanah kuburan atau tanah apalah, tapi katanya dalam bentuk tanah, disimpan di halaman rumah si cewek, keluarga si cewek satu. Di halaman di depan ada warung gitu kan, keluarga mamahnya si cewek ini kan punya warung gitu lah, warung kecil-kecilan, disimpan di depan di halamannya sana satu. Awalnya
tidak ada apa-apa ya, karena tidak nah namanya juga besan, mungkin pengen saling akrab satu sama lain, pengen kerukunan itu terjaga, jadi tidak ada kecurigaan sama sekali. Tapi seiring berjalan waktu, jadi kan pas SMP itu kita itu suka naik suka antar jemput lah sama bapaknya si cewek ini Ya. gitu kan. Nah pas udah biasanya kan itu setiap hari, setiap kita sekolah antar jemput pasti gitu kan, karena banyak jadi suka pakai mobil gitu. Itu mobil apa tuh? Mobil kol buntung gitu atau gimana? Ya semacam mobil bak terbuka lah. Oke. Berarti abang sendiri udah pernah gitu dijemput? Iya, saya juga pas SMP itu suka antar jemput sama Si bapak itu. sama si bapak itulah. Nah pas kelas 8 itu ya, tahun 2014 itu enggak antar jemput kita itu udah hampir mau 1 minggu. Iya. Nah biasanya kalau si bapak itu suka tiap hari antar jemput, paling kalau libur juga 1 atau 2 hari aja kan. Nah kita kan bertanya-tanya nih, dilihat sakit juga enggak, ada acara keluarga juga enggak, ada aja di rumah orangnya duduk aja, dia merokok biasa begitulah. Kita kan ya kita nggak tahu apa-apalah kan, namanya cuma anak-anak waktu itu. Iya. Jadi sekolah biasa aja, kita pakai kendaraan sendiri. Nah udah mau 1 minggu lebih, itu sekitar 10 hari setelah dari si keluarga cowoknya itu ngirim guna-guna itu. Nah si bapak itu yang bapaknya cewek tadi pergi ke teman kenalannya, ya seorang paranormal gitulah. Lalu dia bicara, ngobrol atau gimana gitulah, silaturahmi awalnya nggak ada niatan untuk bertanya tentang hal-hal gaib yang kayak gitulah, biasa ya, niatnya cuma silaturahmi aja. Di tengah-tengah obrolan begitu, nah yang paranormal itu kan bilang sama si bapak itu kan, katanya keluarganya ada yang kirim guna-guna, rumahnya ada yang ngirim gangguan gitulah. Nah terus kan nggak tahu itulah kan, terus kaget lah si bapak itunya, siapa katanya yang ngirim gitu, yang usil, yang jahil, dia yang nggak suka sama dia kan, dia nggak tahu juga ya kan. Ya terus obrolan itu berlanjut sampai si bapak itu bertanya lah tentang siapa yang mengirim guna-guna ya begitu, dan gimana cara menghilangkannya. Tapi kata si paranormalnya itu, guna-gunanya ini tidak bisa dihilangkan oleh atau dicabut oleh sembarang orang, katanya harus sama yang mengirimnya lagi. Nah berhubung nggak tahu ya kan, jadi ya paranormal lah namanya juga, mungkin dia punya semacam ilmu kayak gitu, Lebih gitu. iya kelebihan gitu lah. Jadi dia menerawang, katanya ini dari daerah Cirebon lah katanya, tapi nggak tahu ya dari mananya, katanya dari Cirebon. Terus disebutkan lah nama pengirimnya sama alamat rumahnya. Jadi si paranormal itu ngasih tahu lah sama si bapak ini, dikasih begitu alamat sama namanya. Setelah silaturahmi itu, ya awalnya kan cuma silaturahmi kan, dia pulang ke rumah langsung bergegas, ya beres-beres gitu langsung berangkat ke tempat yang disebutkan tadi, ke Cirebon tadi kan. Nah bilangnya itu bukan untuk mencabut guna-guna itu, bukan, karena kan orang rumahnya nggak tahu. Berarti si bapak itu ke Cirebon buat ke dukun yang lain gitu. Ya emang awalnya begitu Paranormal tujuannya, lain. ya paranormal lain, tapi kan bilang alasan ke orang rumahnya itu katanya mau menjenguk anaknya yang sakit kan, yang lagi kuliah di sana. Kan orang rumahnya nggak tahu ada guna-guna di sana. Berarti si paranormal yang di kampung si abang ini nyuruh si bapak buat ke paranormal yang ada di Cirebon gitu. Ya itu menyuruh langsung ke paranormal yang di Cirebon, karena dia yang di Cirebon itu kan yang mengirimnya itu.
Jadi katanya guna-gunanya itu bisa dihilangkan sama orang yang sama. Jadi bisa dihilangkan oleh pengirimnya juga. Langsung bergegas lah dari rumah itu ke Cirebon. Kalau nggak salah mungkin habis maghrib lah. Ya lah datang di sana di Cirebon, dia ya nggak tahu apalah yang dibicarakan di sana kan. Mungkin minta dihilangkan aja guna-gunanya ya kan, paling begitu juga. Terus katanya itu datang lagi balik ke rumah itu jam 1 malam, ya tengah malam lah, sekitar tengah malaman. Terus katanya yang si bapak ini kan disuruh sama yang di Cirebon itu disuruh mandi pakai air habis pembakaran bambu, itu apa namanya? Air debu gitu. Nah iyalah begitu. Bukan debu, apa ya namanya itu? Ya arang tapi yang halus itulah. Ya kan, iya. yang udah halusnya disuruh mandi semua orang yang ada di rumah, baik tua maupun anak-anak, baik lagi sakit ataupun tidak, lagi sehat, katanya disuruh mandi itu. Langsung dimandikan, beres itu kan dimandi ya, semua udah dimandikan yang ada di rumah itu. Nah pas malam besoknya itu ada katanya orang rumahnya itu mendengar gonggongan anjing yang ya itu ngambil barang itu lah, ngambil barangnya itu. Tanah itu. Ya itu tanah sih, tanah, emang barangnya tanah. Dan itu dua-duanya diambil. Anjingnya itu menggonggong, ya gonggongan anjing begitulah, dan udah hilang, udah kecabut. Dan tanah itu kalau nggak salah diantarkan lagi ke rumah yang ngirimnya, jadi ke rumah si bapak cowoknya lagi. Di mana berarti? Ya tetap aja masih satu kampung, cuma agak jauh lah lumayan. Nah setelah itu berhasil dihilangkan, berhasil dicabut guna-guna itu, jadi keluarganya itu biasa lagi, normal lagi kehidupannya. Nah, biasalah, warungnya buka lagi, usahanya jalan lagi. Jadi seperti tidak ada hambatan seperti pas ada guna-guna itu masih ada di rumahnya gitu lah. Berarti pas udah udah ketemu nih tanahnya itu, kehidupannya itu jadi normal lagi gitu. Ya itu pas guna-gunanya itu udah ketemu, udah kecabut lah, udah hilang. Ya biasa, kehidupannya normal lagi, usahanya lancar lagi kan. Tadinya kan usaha apa ya, kalau yang bisa dibilang serabutan atau ya yang paling sering itu sih antar jemput anak sekolah atau travelan lah begitu. Biasa itu nggak jalan-jalan, udah mau 10 hari itu ada yang ngajak juga, ada yang mau misal antar ke bandara kan, antar ke kota, itu dia selalu ditolak. Oke, berarti pas udah ketemu normal lagi gitu. Berarti juga warungnya pas datang guna-guna berarti warungnya tutup aja gitu atau gimana? Ya pas udah ada guna-guna itu warungnya tutup terus, jadi nggak buka-buka gitu lah. Oke, berarti hawanya itu kayak apa ya? Kayak malas gitu. Ya hawa Malas ya. Iya malas kayak gitulah bawaannya, malas, pengennya di rumah. Ya itu sampai katanya kan mobilnya itu yang buat travelan, yang buat antar jemput anak sekolah itu katanya mau dijual. Ya saking malasnya gitu buat ngapa-ngapain. Tapi pas udah dicabut itunya, guna-gunanya udah hilang, ya biasa normal lagi. Ada lagi yang ngajak travelan, ada yang antar jemput anak sekolah, berlancar biasa aja. Oke, berarti pas pas itu guna-guna disimpan di warung sama di dekat mobil ya, itu keluarga dari si cowoknya apa tuh, kayak ngasih kayak perhatian atau gimana gitu, pengen dilihat? Ya biasa, keluarga si cowoknya itu ya cari muka lah, biasa kayak gitu. Ada pas suka perhatian, nanyain kenapa warungnya tutup begitulah, kenapa katanya anak-anak sekolah nggak diantar. Ya itu perhatian aja, tapi ya dia juga yang mau nyoba bukannya. Iya.
Oke, berarti maksudnya yang di Cirebon itu si si keluarga laki-laki itu minta ke dukun yang di Cirebon buat ngirim Guna-guna itu. guna-guna ke keluarga ceweknya gitu. Iya. Oh. Jadi kan keluarga si cowok itu datang ke Cirebon itu ke paranormal lah, untuk minta sesuatu, minta guna-guna begitu untuk menghancurkan keluarga si ceweknya. Jadi biar keluarga si ceweknya besannya lah, itu kan masih besannya ya kan, besannya itu ya susah lah mungkin begitu, karena mungkin iri juga. Berarti apa namanya? Yang ngirimnya dari Cirebon, terus disembuhinya juga dari orang Cirebon juga gitu. Iya, jadi sama orang yang sama dihilangkannya. Tapi kan yang ngirimnya juga sama, tapi atas permintaan orang lain. Jadi mungkin si paranormal itu nggak tahu buat apa, buat siapa ya, pokoknya minta guna-guna aja lah. Cari ya mungkin karena udah dan itu jadi dikirim ke besannya sendiri. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari narasumber gua yang emang dia itu nggak mau ditampilin di depan kamera, jadi kayak pengen di belakang kamera aja gitu ya, karena dia juga katanya gak biasa di depan kamera dan menyangkut privasi juga. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.